Ini adalah Nia. Nia merupakan seorang perokok aktif. Ia selalu merokok dalam setiap kegiatannya. Nia merokok setiap hari. Bisa dibilang itu sudah menjadi kebiasaannya. Sudah dilarang oleh orang tuanya, kan tetapi ia menghiraukannya. Ini adalah Esi. Esi selalu memiliki kegiatan di luar rumah dan tidak menggunakan masker, sehingga ia selalu terpapar asap rokok. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi perokok pasif. Kemana aja? Kok udah jarang ngumpul? Iya nih, aku demam terus gak enak badan gitu, badan lemas, terus letih, cepat capek. Udah periksa ke dokter? Belum sih. Periksa deh, mana tahu. Kita kan nggak tahu apa penyakitnya. Iya, kemungkinan besok aku akan periksa ke dokter. Ya, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih Angel. Maaf sebelumnya Ibu, saya minta Ibu untuk menjelaskan kondisi yang Ibu alami dalam beberapa hari belakangan ini. Memang belakangan ini dada saya terasa sesak, sakit, lemas dan letih. Dokter, apa saya mengalami gejala asma? Nah, sebelumnya dari hasil diagnosa yang saya lihat, Ibu tidak menderita penyakit asma. Ibu menderita penyakit PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Nah, untuk lebih lanjut, saya boleh minta waktunya untuk menjelaskan apa itu PPOK, gejalanya, dan terapi yang harus Ibu jalani. Pengertian PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. PPOK merupakan obstruktif saluran nafas kronis dan progresif yang dikarakterisir oleh adanya keterbatasan aliran udara yang bersifat irreversibel yang disebabkan oleh bronkitis kronis, emfisemia, atau keduanya. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit PPOK, yaitu perjalanan asap rokok, polusi udara, berusia 40 tahun ke atas, menderita penyakit asma, memiliki keluarga dengan riwayat PPOK. Gejala awal pada PPOK dapat terjadi tanpa gejala atau ringan sebagai tahapan penyakit. Gejala umum seperti menghi, sesak napas terutama pada melakukan aktivitas, batuk terus-menerus yang disertai dahak. Gejala memburuk ditandai dengan sulit bernapas pada saat melakukan kegiatan rutin, seperti menggunakan pakaian, lalu naik tangga, hingga membutuhkan energi yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan mudahnya kelelahan, berkurangnya berat badan, dan hilangnya massa otot. Orang yang mengidap PPOK bisa mengalami gejala dari yang ringan, sedang, sampai gejala yang terparah. Fungsi paru-paru normal jika udara yang dihirupnya melalui saluran udara atau trakea atau bronkiolus di paru-paru. Kemudian udara menuju saluran yang lebih kecil, yaitu bronkiolus, yang kaya pembuluh darah dan berujung di miliaran tabung-tabung kecil udara yang disebut dengan alveolus. Pada keadaan normal, dinding saluran udara dan kantung udara berfungsi secara elastis dan fleksibel. Secara alami, saat menghirup nafas menyebabkan setiap kantung mengisi udara. Pada saat menghembuskan udara, kantung menyepis dan memompa udara ke paru-paru, dan kemudian oksigen masuk
ke dalam darah dan kemudian dimasuk dan dibawa ke seluruh tubuh. Namun pada penderita PPOK, saluran udara atau trakea menjadi besar atau radang, serta memproduksi lebih banyak lendir yang biasanya lendir ini bisa membuat sulit bernapas dan menyumbat saluran. Pada penderita PPOK, dinding kantung udara di paru-paru itu rusak dan kehilangan elastisitasnya yang menyebabkan kantung udara menjadi rusak dan kehilangan bentuknya, yang menyebabkan ruang udara sehingga proses pertukaran udara terganggu, sehingga suplai oksigen ke dalam darah berkurang jumlahnya. Sulit bagi penderita PPOK untuk mengempiskan paru-paru seperti normal. Udara yang tertangkap di dalam kantung udara ini membuat lebih sulit mendapatkan udara segar ke dalam paru-paru dan membuat mereka sulit bernapas. Penyakit ini bisa disembuhkan melalui terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi seperti menghentikan kebiasaan merokok, rehabilitasi paru-paru dengan cara olahraga dan latihan pernapasan, dan perbaikan nutrisi. Dan terapi farmakologi dapat menggunakan obat golongan antikolinergik inhalasi, yaitu ipratropium atau oksitropium, dan antibiotik makrolid dan amoksisilin, serta menggunakan obat golongan simpatomimetik, yaitu terbutalin dan salbutamol. Tingkat PPOK semakin meningkat di seluruh dunia karena rokok dan memburuknya polusi udara. Sementara itu, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan PPOK. Jadi, Anda dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih baik dan memperhatikan perkembangan gejala PPOK. Yang pertama, konsultasi lebih awal ke dokter. Yang kedua, terapi dan intervensi. Yang ketiga, perubahan gaya hidup dengan berhenti merokok. Yang keempat, rehabilitasi paru. Yang kelima, makan makanan yang sehat dan olahraga teratur. Dan yang terakhir, harus selalu berpikir positif. Mulai dari sekarang, aku berhenti merokok.